City Friends, apa kabarnya nih? Di episode kali ini untuk memperingati Hari Pahlawan, kali ini Siti udah berada di Monumen Pancasila Sakti yang ada di Jakarta Timur. Nah, Monumen Pancasila Sakti ini sendiri mempunyai nilai sejarah yang penting karena tempat ini tuh menjadi saksi bisu masa-masa yang kelam di tahun 1965, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Jadi museum ini tuh dibangun kenapa sih? Karena kan dulu tuh ada komunisme nih yang mengancam kesejahteraan rakyat. Jadi alasan-alasan kenapa museum ini dibangun tuh karena pertama, untuk mengenang jasa para pahlawan zaman dahulu. Terus yang kedua, untuk mengingatkan kita nih generasi-generasi muda agar masa-masa kelam itu tuh tidak terjadi kembali. Terus yang ketiga, biar kita tuh bisa belajar sejarah-sejarah bangsa kita. Kalau kalian penasaran, yuk langsung aja kita masuk dan keliling-keliling ke dalam. Yuk! Lihat deh, sekarang di sebelah aku ini ada diorama dari pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada 18 September 1948. Ini tuh kerasa real banget sih dioramanya, udah kerasa banget lah itu gimana pada zaman dulu. Ini tuh pemberontakannya real banget kelihatannya. Wow, ini tuh jadi ikoniknya banget nih kejadian ini. Kalau aku baca-baca sih di sini lengkap banget sejarahnya, kalian nih bisa baca kalau ke sini. Yuk kita jalan lagi. Ya ampun, aku ngelihat diorama yang di belakang aku kayak real banget City Friends. Jadi tuh ini kejadian pemimpin PKI Madiun tertembak mati nih karena dia melawan, jadi dikejar dan tertembak mati di salah satu toilet rumah warga. Dan ini tuh kejadiannya 31 Oktober 1948. Keren banget sih, aku jadi merinding ngelihatnya. Sekarang kita yuk keliling lagi. City Friends nih, kalau di sebelah aku ini ada bendera Rusia yang dirampas dari PGRS. Jadi ini bendera pemberontak. Terus sebelahnya ini ada apa nih? Kayaknya seragam, tapi itu seragam konfrontasi yang terjadi di Sarawak, Malaysia. Terus juga di sini tuh ada perangko-perangko gitu yang dicetak saat Presiden Soekarno menjabat. Jadi kita jalan-jalan lagi ke depan. City Friends nih, kalau di belakang aku itu adalah diorama lahirnya MKTB PKI. Jadi metode kombinasi 3 bentuk perjuangan PKI. Jadi ini tuh dipimpin para komunis, salah satunya DN Aidit. Nah di sini itu melahirkanlah isu-isu pemberontakan pada saat itu. Tuh lihat deh, kayaknya mereka bener-bener serius nih pada saat ini. Kalian bisa lihat nggak sih? Kita jalan lagi. City Friends. Jadi tokoh DN Aidit ini diadili nih karena dia memprovokasi waktu pemerintahan zaman dulu pada saat itu. Tuh, lihat deh, dia lagi di sidang gitu ceritanya. Wow. Oke City Friends, kalau yang ini tuh ada senjata-senjata yang dipakai
oleh para pahlawan untuk menumpas pemberantasan. Di sini tuh ada pistol sama apa nih? Stand gun milik Brigjen DI Panjaitan. Wah, keren banget sih bentuknya. Pasti kayaknya berat sih ini. Yuk kita jalan-jalan lagi. Friends, tadi kan aku udah ngeliat nih si DN Aidit ini memimpin pemberontakan, terus juga udah ngeliat dia diadili. Sekarang kalau ini tuh diorama dia ditangkap pada 22 November 1965. Jadi kalau di sini nih katanya dia tuh kabur ke Jogja, ke Semarang, dan ditangkap di Boyolali akhirnya di rumah kerabatnya dia nih. Diorama apa nih? 11 Maret. Oh alah. Oke City Friends, tadi kan udah ditangkap tuh DN Aiditnya. Terus ada surat perintah 11 Maret, setelah itu ada nih petisi-petisi untuk pembubaran PKI. Dan di sini ada gambaran rakyat-rakyat Jakarta yang menyambut pembubaran PKI pada saat itu. Wah, mereka kelihatan semangat banget gak sih pada saat itu? Oke City Friends, setelah museum yang tadi, sekarang aku mau masuk ke Museum Paseban yang diresmikan Presiden Soeharto 1 Oktober 1981. Jadi itu di dalamnya ada 16 diorama tentang sebelum dan sesudah kejadian G30 SPKI. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke dalam. City Friends nih, setelah tadi kita masuk, kita langsung disambut sama diorama rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI. Jadi di sini itu ada anggota Syam, Pono, dan Waluyo yang lagi rapat gitu untuk pemberontakan pada saat itu tuh. Wah, di sini ada sejarahnya nih, panjang banget. Yuk kita explore lagi. Friends, jadi kan memang pada saat itu terkenal nih cerita-cerita penculikan para perwira angkatan darat. Salah satunya ini nih, penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Kalian bisa dilihat nggak, dia ditembak dan diculik pada saat itu. Serem banget ya ampun, sedih deh ngeliatnya. Sekarang aku mau lihat-lihat yang itu. City Friends, jadi itu memang penculikan itu dilakukan secara serentak nih oleh pemberontak si PKI. Kalau tadi kan udah Ahmad Yani, kalau yang ini tuh Jenderal R. Suprapto, kalau yang di sana tuh MT Haryono. Jadi memang mereka itu secara serentak dibagi tim-tim untuk menculik para perwira angkatan darat yang ada di sini. Serem banget tuh, dia pada pegang senjata gitu. Kalau ini, ini yang MT Haryono nih. Kasian banget, ya ampun. Sekarang aku mau jalan-jalan lagi. Oke, City Friends, tadi kan udah melihat rangkaian dari penculikan para angkatan darat. Nah, kalau ini itu diorama dari penculikan Abdul Haris Nasution, tapi dia tuh lolos nih. Jadi tuh kelihatan gak sih dianya melompat gitu, sedangkan istri sama anaknya tuh kena luka tembak. Kasian banget gak sih? Jadi memang pada saat di rumahnya itu, dia itu tiba-tiba ada pemberontak yang datang ke rumahnya dan dia berhasil meloloskan diri. Gitu deh ceritanya. Aku mau jalan-jalan lagi ya. Nah, ini dia nih dioramanya Sumur Maut di Lubang Buaya. Jadi kan tadi udah ada peristiwa penculikannya gitu ya. Jadi kalau yang hidup dia itu dibawa ke rumah penyiksaan. Setelah itu dibunuh juga dan dimasukkan ke dalam sumur ini. Jadi tuh sumur ini itu
kedalamannya 12 meter dan juga diameternya 75 cm. Serem banget nggak sih City Friends? Di belakang aku aja ngeliat itu kayak serem. Dan nanti tuh kita bakal ke tempat aslinya juga loh. Ya ampun, deg-degan aku ngeliatnya, nggak kebayang pada saat itu kejadiannya bagaimana ya. Sekarang aku mau ke sana nih. Nah, sekarang aku menuju ke ruangan yang di dalamnya tuh ada benda-benda bersejarah kayak pakaian-pakaian yang dipakai pada peristiwa itu dan juga koleksi-koleksi lainnya. Kalau gitu, kita langsung aja yuk lihat ke dalamnya tuh ada apa aja sih. Kalau ini nih City Friends apa nih? Oh, jadi ini peninggalan dari Brigjen Sutoyo. Dia itu Inspektur Kehakiman TNI AD pada saat itu. Jadi kalau yang di sebelah aku ini tuh adalah pakaian yang menempel pada saat kejadian pas itu. Wah, terus di sini juga ada hasil visumnya dan riwayat hidup dia. Kalau ini baju dinas sehari-hari dari si Sutoyo ini. Dan lanjut di sebelahnya ada peninggalan dari Brigjen DI Panjaitan. Wah, kalau kalian lihat nih pakaian pas menempel pada saat kejadian ini tuh masih ada bekas-bekas darahnya loh, serem banget. Dan ini lengkap banget loh peninggalan sejarah dari pada saat peristiwa itu, sampai pulpennya, cincin kawinnya juga ada. Keren banget sih di sini. Oh, ini dia nih. Nah, City Friends, jadi di dalam relik ini memang ada peninggalan dari ketujuh korban G30 SPKI. Kalau yang di belakang aku ini peninggalan dari Legend Ahmad Yani. Bahkan di sini nih ada peluru yang waktu itu tertembak di badannya tuh. Dan di sini ada celana yang dia pakai dan masih ada bercak-bercak darahnya. Serem banget, ya ampun. Jadi memang di dalam relik ini tuh sama aja sih sebenarnya isinya tuh peninggalan dari ketujuh sosok tersebut. Nih, aku mau lihat-lihat lagi nih yang lain. Wow, bahkan ada sepeda, ada senjatanya juga. Kalau ini apa nih? Peralatan hobi para pahlawan, keren banget City Friends. Jadi mereka sudah mempunyai hobi zaman dulu tuh ngegolf, keren banget. Peristiwanya setelah terjadi peristiwa gerakan 3 September, para pemberontak melakukan penculikan dan pembunuhan, kemudian dimasukkan ke dalam Sumur ini.